Di video kali ini saya akan coba membahas tentang syarat-syarat dalam mempelajari ilmu hikmah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua yang menonton channel ini dan menyaksikan channel ini dimanapun berada. Dan semoga Allah berikan rezeki yang berlimpah serta kesehatan yang cukup ya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan coba membahas tentang syarat-syarat dalam mempelajari ilmu hikmah ya. Banyak syarat-syarat sebelum Anda mempelajari sebuah ilmu hikmah ya. Ilmu hikmah adalah ilmu yang suci. Tentunya tidak terlepas dari apa yang namanya syariat. Tidak benar bila ada yang mengatakan ilmu hikmah tanpa pantangan dan tanpa syarat. Terlebih lagi dalam menata niat yang baik sebelum kalian belajar. Karena niat dalam hati itu sangatlah penting ketika kalian ingin belajar sesuatu keilmuan. Beberapa syarat sebelum kalian ingin belajar ilmu hikmah, alangkah baiknya dipikirkan terlebih dahulu. Supaya Anda tidak hanya sekedar ikut-ikutan atau melihat orang lain yang berhasil karena dia melakukan tirakat suatu keilmuan hikmah tersebut. Tapi harus menanamkan juga niat dan kesungguhan dalam belajar. Ilmu hikmah ini bukan sekedar ilmu yang hanya untuk coba-coba tanpa ada niat yang sungguh-sungguh dari pengamalnya. Selama apapun kalian tirakat, jika tidak ada niat yang sungguh-sungguh, ikhlas dan ridho dalam hati kalian dalam menjalani lelaku atau tirakat lainnya, serta patuh kepada guru kalian, maka semua yang Anda tirakati akan terasa hampa dan kurang manfaatnya. Coba tanyakan kepada diri Anda, karena hakikat ilmu tidak akan salah, kecuali kita sebagai pengamalnya yang melakukan tindakan yang tidak sesuai pada syarat-syarat untuk belajar ilmu hikmah tersebut. Dan beberapa syarat sebelum Anda mempelajari ilmu hikmah akan saya coba jelaskan di sini. Yang pertama, ketika kalian ingin mempelajari ilmu hikmah, kalian harus beragama Islam ya. Saya membahas di sini adalah tentang ilmu hikmah dalam sesuai pandangan syariat. Karena ilmu hikmah ini ilmu yang berkembang di kalangan umat Islam. Khususnya, maka asma, hizib, dan amalan lainnya cocok yang diamalkan bagi umat muslim. Untuk menambah amalnya di samping belajar ilmu hikmah, mematuhi rukun Islam dan rukun iman dan syariat-syariat yang ada pada agama Islam itu sendiri. Dan yang kedua adalah harus mempunyai guru. Ilmu hikmah bukan hanya ilmu sekedar bacaan yang artinya baik dan boleh diamalkan tanpa ada dasarnya ilmu. Carilah guru-guru atau mujis-mujis yang kompeten dalam bidang ilmu hikmah tersebut. Jangan asal mengamalkan suatu amalan yang kalian dapatkan tanpa bersumber dari orang yang jelas. Seperti itu ya. Karena banyak efek-efek yang akan ditimbulkan ketika kalian mengamalkan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Dan yang ketiga adalah mengikuti semua anjuran guru. Apabila Anda sudah memutuskan untuk belajar dengan seorang guru, menyambung batin dengan guru tersebut, maka ikutilah ajaran dan anjuran guru tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Yang keempat adalah istiqomah dalam mengamalkan ilmu hikmah. Istiqomah adalah melakukan amalan secara kontinu atau terus-menerus, diulang-ulang apa yang kita amalkan tersebut dengan penuh keyakinan kuat, karena istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Ketika kalian mempunyai banyak keilmuan tapi kalian tidak mentirakatinya. Sebab semua akan dipertanyakan ketika kalian ilmu A, ilmu B, ilmu C, untuk apa kegunaannya. Nanti itu akan ditanyakan apakah berguna untuk kalian dan masyarakat atau untuk membantu orang lain, itu nanti akan dipertanyakan. Dan yang kelima adalah menjaga diri dari makanan yang haram. Seseorang yang ingin mempunyai ilmu hikmah ataupun kebatinan lainnya, umumnya harus menjaga makan dan minuman. Makanya dianjurkan ketika mentirakati sesuatu harus pembersihan diri dulu dengan berpuasa. Entah itu puasa ngerawat, puasa mutih, ataupun puasa pada umumnya seperti puasa Ramadan ya. Tidak hanya sekedar makanan, tapi minumannya pun juga harus dipantang atau tidak boleh meminum minuman yang haram.
Karena dari makanan haram atau minuman yang haram, maka akan ada daging yang tumbuh dari makanan minuman haram tersebut, yang membuat para pengamal ilmu hikmah ini akan terasa berat untuk berzikir atau untuk tirakat dan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hikmah lainnya. Dan yang terpenting adalah tidak khusyuk juga dalam berdoa dan mengurangi rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah menjauhi dosa-dosa besar. Hal keenam ini harus sangat diperhatikan karena dampak yang ditimbulkan adalah menutup hijab cahaya ilahiyah kepada orang yang mempelajari ilmu hikmah. Semakin terus dilakukan, maka hijab akan menebal dan semakin sulit menerima kebaikan, bahkan menerima masukan dari orang lain, bahkan dari gurunya pun sendiri sangat sulit diterima ketika kita sering melakukan dosa-dosa besar. Yang ketujuh adalah sifat ikhlas dan tidak tamak. Ikhlas dalam melakukan apapun dan segala bentuk tirakat, serta apapun yang disuruh oleh gurunya tersebut, dan juga tidak tamak memikirkan dunia selama melakukan tirakat apapun. Ketika kita melakukan tirakat, alangkah baiknya kita tidak memikirkan sesuatu hal yang berbau duniawi. Entah itu memikirkan utang atau apapun yang berkaitan dengan duniawi ya. Kebersihan hati ini sangat penting ketika kita sedang melakukan tirakat. Tidak boleh ngerasani wong, tidak boleh membuka aib orang lain, tidak boleh membicarakan keburukan orang lain, tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain. Dan demikian itulah 7 syarat sebelum Anda ingin belajar ilmu hikmah. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang ingin belajar ilmu hikmah atau mendalami dunia supranatural, ilmu hikmah kebatinan dan sebagainya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.